Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Kaum muslimin, para penikmat Nyantri Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini yang akan menjadi kajian bahasan kita adalah terkait tentang ma'ul musta'mal atau air musta'mal. Apa pengertian dari air musta'mal? Bagaimana pandangan para ulama terkait tentang ma'ul musta'mal, dan bagaimana hukumnya jika seseorang berwudu atau bersuci menggunakan air musta'mal ini. Kaum muslimin, para penikmat Nyantri Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bahasan yang kajian kita pada kesempatan yang lalu, bahwasanya macam-macam air itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah thahir mutahhir, yaitu terbagi menjadi 2, thahir mutahhir ghairu makruhin istimaluhu wa huwal ma'ul mutlaq. Yang kedua adalah thahir mutahhir makruhun istimaluhu wa huwa ma'ul musammas. Kemudian yang ketiga adalah thahir ghairu mutahhir wa huwa ma'ul musta'mal wal ma'ul mutaghayyir. Kemudian yang keempat adalah ma'ul mutanajjis, yaitu air yang terkena najis. Nah, tentunya 4 bagian ini memiliki konsekuensi hukum yang berbeda-beda jika kita gunakan 4 macam air ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Adapun terkait tentang air musta'mal ini sendiri, kata musta'mal yaitu dari bahasa Arab yang berasal dari ista'mala yasta'milu, artinya memakai atau menggunakan. Nah, berarti air musta'mal adalah air atau bekas air yang telah digunakan seseorang untuk bersuci yang fardu. Nah, dalam rangka menghilangkan hadas kecil dengan cara berwudu, atau menghilangkan hadas besar dengan cara mandi, atau menghilangkan najis atau izalatun najasa. Nah, jadi jika seseorang menggunakan air bukan dalam rangka berwudu yang wajib, atau mandi janabah atau menghilangkan najis, maka tidak dikatakan air tersebut musta'mal. Contoh adalah ketika seseorang mengambil air untuk mencuci tangan, mengambil air untuk mengusap wajah dan mengusap kakinya, tapi bukan diniatkan dalam rangka untuk berwudu, hanya sekedar mencuci saja. Nah, sisa air atau bekas air dari cuci tangan yang tidak diniatkan untuk bersuci tadi, maka ini bukan kategori air musta'mal. Artinya boleh digunakan untuk bersuci kembali. Nah, kemudian begitu juga bersuci dalam hal yang fardu. Nah, ketika seseorang berwudu katakanlah, maka disunahkan kita 3 kali mengusap muka 3 kali. Maka basuhan yang pertama, kedua, dan ketiga ini adalah hukumnya berbeda-beda. Nah, basuhan yang wajib atau yang fardu itu adalah basuhan muka yang pertama. Adapun basuhan yang kedua dan ketiga ini tidak dihukumi wajib, akan tapi sunnah. Jadi jika seorang mengambil air dan diniatkan berwudu untuk menghilangkan hadas kecil dengan cara berwudu, usapan yang pertama ini adalah wajib, dan air bekas yang usapan muka yang pertama ini adalah hukumnya adalah musta'mal. Sedangkan yang kedua dan ketiga ini bukan musta'mal. Kaum muslimin, para penikmat Nyantri Channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, terkait tentang ini, maka para ulama, para fuqaha dari mazhabul arba'ah memiliki hukum yang berbeda. Dari kalangan mazhab Asy-Syafi'iyah, bahwasanya ma'ul musta'mal ini hukumnya thahir ghair mutahhir. Artinya suci namun tidak mensucikan. Jika seseorang sholat kemudian terkena terkena air musta'mal, tidak najis. Air ini suci, akan tetapi tidak mensucikan, tidak sah, tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, adapun pendapat dari kalangan mazhab Malikiyah, maka ma'ul musta'mal ini bisa digunakan. Maka dari kalangan mereka menggunakan ma'ul musta'mal ini adalah thahir mutahhir dan bisa digunakan kembali untuk bersuci.
Kaum muslimin para penikmat yang channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan Imam Syafi'i, kalangan Syafi'iyah, bahwasannya air musta'mal ini dalam kacamata syariah, pandangan Islam, bahwasanya air musta'mal ini adalah kotor. Meskipun dalam pandangan indrawi manusia ini adalah air yang bersih, meskipun bersih, tetapi dalam pandangan syariah Islam, pandangan Syafi'iyah, bahwasanya ini adalah air musta'mal adalah air kotor, sehingga air yang kotor tadi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, kaum muslimin para penikmat yang channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lain halnya jika kita berwudu dalam wadah besar, wadah air besar yang jumlahnya aktsar min kullatain, yaitu lebih dari 2 kullah. Maka ketika kita berwudu mengusap basuhan yang pertama atau mandi janabah dengan menggunakan air yang lebih dari 2 kullah tadi, maka sisa air atau bekas air dari kita mandi tadi adalah bukan termasuk musta'mal. Ini terkait dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza kana al-ma'u kullatain lam yahmil al-khabatha," atau dalam lafaz yang lain dalam yanjus. Jika seseorang berwudu atau mandi besar dengan menggunakan air yang 2 kullah, maka bekas air tadi, air 2 kullah tadi tidak bisa dikatakan kotor, tidak membawa kotoran, atau juga tidak bisa dikatakan bernajis. Nah, oleh sebab itu, maka dari sinilah orang yang berwudu, mandi janabah, tetesan airnya, bekas air yang digunakan berwudu tadi, maka tidak dihukumi musta'mal. Artinya boleh kembali kita gunakan untuk dalam rangka bersuci. Nah, ini. Lain halnya jika adalah kita menggunakan berwudu atau mandi besar menggunakan dengan wadah yang volume airnya kurang dari 2 kullah, maka bekas atau sisa tetesan air yang telah kita gunakan tadi ini ada menjadi musta'mal, sehingga hukumnya tidak bisa digunakan untuk bersuci kembali. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.